Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran PLH kali ini, yaitu dengan tema bencana alam. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab dan akibat dari bencana alam. Jenis-jenis bencana: 1. Kebakaran hutan, 2. Banjir dan longsor, 3. Gunung meletus, 4. Gempa bumi. Kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan diantaranya: 1. Percikan api sekecil apapun dan mengenai ranting atau rumput kering akan menyebabkan kebakaran hutan. 2. Orang yang sengaja membakar hutan untuk pembukaan lahan atau ladang. 3. Mengubah hutan menjadi perkebunan dengan sengaja dibakar. Akibat yang ditimbulkan karena peristiwa kebakaran hutan diantaranya: gas karbon dioksida menyebar ke atmosfer yang dapat menyebabkan terganggunya kehidupan manusia di bumi. Satwa yang hidup di hutan dan tanaman musnah sehingga habitat di hutan rusak. Akibat berikutnya yaitu penderita penyakit pernapasan dan paru-paru semakin bertambah. Akibat berikutnya, asap kebakaran hutan mengganggu aktivitas kehidupan manusia. Dan keasaman tanah meningkat, organisme tanah yang dapat menyuburkan tanah terbunuh. Hal ini menyebabkan tanah tidak subur kembali. Penyebab banjir dan longsor. Banjir dapat terjadi karena alam dan akibat perbuatan manusia. Jenis-jenis banjir diantaranya banjir bandang. Banjir bandang yaitu air bercampur dengan lumpur akibat dari penebangan hutan sembarangan. Banjir di perumahan. Banjir di perumahan, terutama di perkotaan yang padat penduduknya. Banjir ini terjadi karena ulah penduduk membuang sampah. Bisa juga terjadi karena kurangnya menjaga kebersihan sanitasi air di perumahan. Yang ketiga yaitu banjir di sekitar aliran sungai. Banjir di sekitar aliran sungai karena sungai berubah fungsi menjadi tempat tinggal di bantaran sungai. Yang keempat, banjir di dataran rendah. Semula dataran rendah berfungsi untuk menampung air, yaitu berupa rawa-rawa yang kini digunakan untuk pemukiman penduduk. Akibat yang ditimbulkan karena banjir: pemukiman penduduk menjadi rusak, lahan pertanian dan perkebunan rusak, alat transportasi dan komunikasi juga rusak, sulit mendapatkan air bersih, tempat-tempat umum juga rusak,
serta kegiatan sehari-hari menjadi terganggu. Gunung meletus. Gunung meletus adalah kegiatan gunung berapi yang mengeluarkan bahan-bahan yang terdapat di perut bumi ke permukaan bumi. Penyebab gunung meletus. Gunung meletus terjadi ketika adanya tenaga dari dalam bumi yang mendorong perut bumi mengeluarkan isinya. Bahan padat dan cair yang keluar dari gunung berapi yang sudah dingin dan dapat berupa debu vulkanik, bebatuan, pasir, kerikil, dan lumpur bercampur dengan air meluncur dari puncak gunung berapi. Akibat yang ditimbulkan gunung meletus. 1. Sumber air bersih berkurang karena tercemar oleh debu dan lumpur. Yang kedua, hutan dan tumbuhan rusak karena terbakar lahar. Ketiga, lahan pertanian rusak. Keempat, hewan dan tumbuhan kadangkala juga menjadi korban. Kelima, gempa bumi vulkanik mengakibatkan lingkungan rusak. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran dari dalam bumi yang dapat dirasakan di permukaan bumi. Gempa bumi dibedakan menjadi dua, gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan peristiwa gunung meletus. Sedangkan gempa tektonik adalah gempa karena reruntuhan di dalam perut bumi. Akibat yang ditimbulkan gempa bumi. Bangunan rumah dan gedung jembatan runtuh, jalan raya rusak sehingga sarana pengangkutan terputus, lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan rusak serta hancur. Terkadang disertai dengan gelombang besar yang membahayakan pelayaran dan kehidupan pantai. Penanggulangan bencana alam. Kebakaran hutan. Apabila terjadi kebakaran hutan, pakailah masker atau penutup hidung agar saluran pernafasan tidak terganggu. Hindari bepergian bila terjadi kabut akibat kebakaran hutan. Gunung meletus. Jika terjadi tanda-tanda gunung berapi aktif, warga sekitar untuk segera mengungsi. Tujuan mengungsi adalah selain menyelamatkan diri, juga menyelamatkan harta benda yang berharga. Banjir. Tidak melakukan penebangan liar. Menanam pepohonan di bantaran sungai, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan, mengadakan penyuluhan tentang sampah dan banjir. Apabila terjadi banjir, mengungsi ke tempat yang lebih aman. Gempa bumi. Membuat bangunan yang tahan gempa bumi, perbaiki kabel yang rusak untuk menghindari tersetrum atau tersengat aliran listrik. Jika terjadi gempa, selamatkan diri terlebih dahulu dan mencari tanah yang lapang dan jangan berada di area bangunan. Alhamdulillah, demikian tadi pembelajaran PLH kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.